Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosana Angelia dari kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Bernoulli. Apa yang akan kita bahas hari ini? Kita akan membahas yang pertama adalah sejarah Bernoulli, yang kedua adalah latar belakang munculnya pesawat Bernoulli, dan yang ketiga adalah penerapan hukum Bernoulli. Pertama, yaitu sejarah Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah anak dari Johann Bernoulli, seorang matematikawan di kota Groningen. Kakaknya bernama Nicolas Bernoulli dan pamannya Jacob Bernoulli juga merupakan ahli matematika. Kondisi ini secara tidak langsung menimbulkan persaingan dan iri hati di dalam keluarga. Pada mulanya, sang ayah menginginkan Daniel untuk menjadi seorang pedagang atau bekerja di bidang bisnis. Pada usia 13 tahun, Daniel mempelajari logika dan filosofi di Universitas Basel. Akan tetapi, saat kuliah ia tetap mempelajari kalkulus dari ayah dan kakaknya. Daniel juga mempelajari ilmu kedokteran dan meraih gelar doktoral di bidang tersebut atas aplikasi matematika fisik di dalam dunia kedokteran yang dia kemukakan. Selanjutnya adalah latar belakang munculnya persamaan Bernoulli. Daniel Bernoulli merupakan salah satu cendekiawan yang menganggap bahwa perilaku alam dapat dipahami melalui konsep partikel kecil. Pemberlakuan prinsip Bernoulli ini berdasar pada konsep tekanan dan ketinggian dari fluida dinamis, yang sekaligus menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat. Bunyi hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Hukum Bernoulli dinamakan dari Daniel Bernoulli yang pertama kali mencetuskan hukum ini berdasarkan bukunya yang berjudul Hidrodinamika yang diterbitkan pada tahun 1738. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul dan dirumuskan oleh Bernoulli menggunakan operasi dasar matematika. Persamaan Bernoulli ini dapat dituliskan seperti berikut. P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho Gy sama dengan konstan. Selanjutnya adalah aliran tak termampatkan dan aliran termampatkan. Aliran tak termampatkan merupakan aliran fluida yang memiliki ciri-ciri dengan tidak adanya perubahan pada besaran kerapatan massa atau densitas dari sebuah fluida di sepanjang aliran yang ada. Persamaan tersebut berlaku untuk aliran tak termampatkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, aliran bersifat lunak atau steady state. Yang kedua, tidak terdapat gesekan. Lalu aliran tak termampatkan memiliki karakteristik dengan adanya suatu perubahan pada besaran kerapatan massa atau juga dapat disebut densitas dari fluida di sepanjang aliran. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah dari tekanan, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama dalam setiap titik sepanjang suatu garis lurus. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap satuan volume, dan energi potensial tiap satuan volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Yang artinya, saat laju aliran fluida meningkat, tekanan fluida akan turun, dan energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Berlaku sebaliknya. Yang ketiga adalah penerapan hukum Bernoulli. Yang pertama adalah obat nyamuk semprot. Jika pengisap dari pompa ditekan, udara yang melewati pipa yang sempit akan memiliki kelajuan yang sangat besar. Oleh karena kelajuan aliran udara pada pipa yang sempit besar, tekanannya akan menjadi rendah sehingga cairan obat nyamuk yang ada pada tabung akan naik dan ikut keluar bersama udara. Kesimpulannya, semakin besar gaya yang diberikan pada penghisap, semakin besar laju udara pada pipa sempit, dan semakin banyak pula cairan obat nyamuk yang keluar bersama udara. Yang kedua adalah menekan selang air.
Kondisi ini biasanya kerap dilakukan saat menyiram bunga dengan menekan selang air. Tujuannya agar aliran air menjadi lebih kencang dan jarak tembakan menjadi lebih jauh. Kondisi ini berkaitan dengan persamaan Bernoulli, yaitu semakin kecil luas permukaan suatu benda, maka semakin besar tekanannya. Yang ketiga adalah gaya angkat pesawat. Pesawat dapat terbang karena adanya gaya angkat pesawat di bagian sayapnya. Syarat pesawat bisa terbang yaitu gaya angkat pesawat harus lebih besar daripada berat pesawat itu sendiri. Sehingga bentuk pesawat dirancang sedemikian rupa sehingga saat pesawat melakukan take off, udara bagian atas sayap lebih rapat dan bergerak lebih cepat. Akibatnya tekanannya lebih kecil. Karena tekanan di atas lebih kecil, maka akan timbul gaya dorong dari bawah yang dapat mengangkat pesawat. Gaya angkat pesawat dapat dirumuskan sebagai berikut. F1 dikurangi F2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat dikali A. Yang keempat adalah pipa Venturi atau venturimeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran zat cair. Alat ini didesain berbentuk pipa yang mengalami penyempitan pada bagian diameternya. Lalu untuk menemukan atau menentukan kecepatan aliran zat cair yang masuk ke penampar 1 dan 2 dirumuskan sebagai berikut. Untuk V1 sama dengan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat min 1. Untuk V2, akar 2GH per 1 min A2 per A1 kuadrat. Dan yang terakhir adalah karburator mobil atau motor. Fungsi karburator adalah untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara sebelum disemprotkan ke silinder untuk pembakaran. Prinsip kerja karburator adalah sebagai berikut. Penampang pada bagian atas jet menyempit, sehingga udara yang mengalir pada bagian ini bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Sesuai asas Bernoulli, tekanan pada bagian ini akan rendah. Tekanan di dalam tangki bahan bakar sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer memaksa bahan bakar tersembur keluar melalui jet, sehingga bahan bakar bercampur dengan udara sebelum memasuki silinder mesin. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.